Nirvana mungkin adalah band yang menempatkan seluruh generasi dalam flanel, lalu Pearl Jam dan Soundgarden keduanya menjual lebih banyak rekaman, tetapi Mudhoney benar-benar band yang memungkinkan gerakan rock grunge 90-an. Mudhoney adalah kisah sukses nyata pertama untuk Sub Pop Records. Musik mereka meletakkan dasar bagi gerakan yang secara singkat akan menjadikan Seattle, Washington menjadi ibu kota baru alam semesta rock and roll. Mereka membawa campuran yang dibasahi keringat dan bir dari otot heavy metal, sikap punk, dan primitivisme garage rock yang kemudian dikenal sebagai grunge oleh penonton hipster untuk pertama kalinya dengan rilis awal seperti Superfuzz Big Move tahun 1988 dan album Mudhoney tahun 1989. Para penggemar itu pada gilirannya akan menjualnya kepada halayak ramai yang siap untuk sesuatu yang baru. Mudhoney tidak pernah mencetak bayaran besar yang dilakukan oleh beberapa teman lama mereka. Meskipun mereka mendapatkan kesepakatan label besar yang menghasilkan beberapa album yang kuat, terutama album My Brother The Cow tahun 1995 dan Tomorrow Hit Today tahun 1998. Pentingnya mereka di kancah Seattle tidak dapat diremehkan, dan tubuh pekerjaan mereka adalah besar, keras, sengaja ceroboh, sedikit mengancam, dan bahkan lebih lucu. Mereka terus memproduksi musik yang kuat dan relevan hingga dekade ketiga mereka di Vanishing Point tahun 2013 dan Digital Garbage tahun 2018. Garis waktu Mudhoney dimulai pada tahun 1980. Ketika Mark McLaughlin membentuk band Mr. Ip and the Calculations dengan beberapa teman sekolah menengah dari pinggiran Seattle Bellevue, yang tidak ada yang benar-benar tahu cara bermain pada saat itu. Lebih tertarik untuk bermain-main, memecahkan barang-barang, dan memasang pamflet untuk pertunjukan yang tidak pernah dijadwalkan membuat musik, Mr. Ip tidak sempat memainkan pertunjukan sampai akhir 1981. Terlepas dari ketidakmampuan mereka, Mr. Ip mulai mengembangkan pengikut dan merilis EP berjudul Seven pada tahun 1982. Lalu pada tahun 1983 dalam upaya untuk terdengar lebih seperti band nyata, grup menambahkan gitaris kedua bernama Steve Turner, yang sebelumnya bermain di band garasi bernama Ducky Boys. Pada tahun yang sama mereka merilis kaset Live as All Get Out, akan tetapi hal-hal mulai mereda untuk grup, dan mereka memainkan pertunjukan terakhir mereka pada bulan Februari tahun 1984. Pada tahun 1981, Aram dan Turner juga mulai bermain di band lelucon punk bernama Limp Richard, dan secara singkat menempatkan fokus mereka pada grup itu sampai Richard juga bubar menjelang akhir 1984. Bersemangat untuk mulai bermain lagi, Aram dan Turner bekerja sama dengan drummer Alex Vincent, yang pernah bermain dengan Turner di sebuah band bernama Splui Numa, dan basis Jeff Amen, yang baru saja tiba di Northwest dari Montana. Ketika Aram memutuskan ingin meletakkan gitarnya dan berkonsentrasi pada vokal, Turner meminta mantan gitaris Ducky Boys bernama Stone Gossard untuk bergabung dengan grup, dan lahirlah Green River. Bersama The Melvins, Green River adalah pelopor dari suara rock Northwest baru, yang menggabungkan ejekan dari punk dengan dentuman minor dari heavy metal. Tidak butuh waktu lama bagi Green River untuk mendapatkan perhatian di skena rock Seattle, dan pada tahun 1985 band ini merilis EP pertamanya berjudul Come On Down. Pada saat rekaman itu beredar di jalanan, dan Turner telah meninggalkan band untuk kembali ke perguruan tinggi. Dan dengan gitaris baru bernama Bruce Fairweather, band ini memulai tur nasional. Namun itu sedikit buruk, karena sebagian besar penundaan rilis rekaman membuat band mendukung album yang belum keluar. Kemudian band bertahan untuk membuat EP kedua berjudul Dry as a Bone untuk label Seattle baru yaitu Sub Pop Records. Tetapi pada saat album penuh pertamanya yang berjudul Rehab Doll, yang dirilis pada musim panas 1988, ketegangan antar anggota band menyebabkan Green River bubar. Lalu Amen dan Gossard membentuk band baru bernama Mother Love Bone. Fairweather bergabung dengan Love Battery, dan Vincent pergi ke sekolah hukum. Aram dan Turner sementara itu telah membentuk proyek sampingan saat berada di Green River yang disebut Round Ups, menampilkan seniman grafis Ed Fotheringham pada vokal. Pada dasarnya contoh yang lebih ekstrim dari jenis serangan konyol Aram dan Turner telah dilepaskan dengan Mr. Ip,
lalu Traun Ups menyatukan kembali kedua teman itu. Tetapi Turner menyatakan keinginannya untuk membentuk band baru yang benar-benar melatih lagu sebelum memainkannya di depan penonton. Di waktu luangnya, Turner mulai mengerjakan materi baru dengan Aram dan drummer Dan Peters. Kemudian mereka membutuhkan seorang basis, lalu ketiganya terhubung dengan Matt Lukin, yang baru saja meninggalkan Melvins. Menamai diri mereka sendiri Mudhoney setelah film Russ Meyer yang belum pernah mereka tonton. Mereka berempat mengambil formula punk metal dari Green River dan Melvins, dan menambahkan sesendok garage rock angkuh tahun 60-an dan sebagian besar dari Stooges era Funhouse. Pada tahun 1988, Sub Pop merilis single pertama band berjudul Sweet Young Thing Ain't Sweet No More, dengan EP Superfuzz Big Move menyusul beberapa bulan kemudian. Keberhasilan sirkuit indie dari Replacements dan Big Black telah menciptakan permintaan di radio kampus dan sirkuit klub bawah tanah untuk band-band yang lebih keras dan lebih berat, serta ledakan media lokal dari Sub Pop membantu membuat Seattle Sound menjadi dijuluki Grand, dengan Mudhoney sebagai penerima utama. Sementara tur Amerika pertama band ini tidak ada apa-apanya, sensasi Sub Pop sudah mulai menguasai luar negeri, dan band ini melakukan tur Eropa pada awal 1989. Beberapa bulan kemudian, Sonic Youth yang telah menjadi penggemar berat Green River mengundang band baru khususnya Turner dan Aram untuk bergabung dengan mereka dalam tur Inggris, dan Mudhoney segera menjadi bahan pembicaraan di media rock Inggris. EP Superfuzz Big Move mendarat di tangga lagu indie Inggris dan bertahan di sana selama lebih dari 1 tahun, dan band ini tidak membuang waktu kembali untuk tur headlining, lengkap dengan liputan pers besar-besaran dan pertunjukan yang riuh. Kabar dari perwakilan band di Eropa dengan cepat melintasi kolam, dan Mudhoney adalah pahlawan baru rock underground pada saat album full-length pertama mereka yang diberi judul Mudhoney, yang keluar pada akhir tahun 1989. Setelah kesuksesan Mudhoney, sejumlah artis Sub Pop lainnya mulai membuat keributan besar di radio kampus dan sirkuit klub indie, termasuk Soundgarden, TED, The Fluid, dan Nirvana. Sementara Sub Pop melakukan pekerjaan yang baik dalam menciptakan Next Big Thing, mereka belum menghasilkan banyak uang untuk itu, dan status keuangan label adalah salah satu alasan album penuh kedua Mudhoney yang berjudul Every Good Boy Deserves Fudge, yang menemukan mereka meningkatkan kecerdasan punk dalam formula mereka. Pada akhir tahun Mudhoney sedang berbelanja untuk label baru, dan mereka hampir tidak bisa memilih waktu yang lebih baik, lalu Nirvana telah mengambil umpan label besar pada tahun 1990, dan pada bulan Desember tahun 1991, album Nevermind telah menjadikan mereka band rock terbesar dan paling banyak dibicarakan di Amerika. Tampaknya setiap band di Seattle ditawari kontrak label besar, dan Mudhoney menandatangani kesepakatan dengan Warner Bros. Album label besar pertama mereka berjudul Piece of Cake, memperjelas bahwa sponsor perusahaan baru Mudhoney tidak akan berjalan. Tetapi kehadiran mereka di label besar tampaknya mengasingkan penggemar lama, sementara masa penonton yang telah memeluk Nirvana, Soundgarden, dan Pearl Jam menemukan karya Mudhoney terlalu eksentrik untuk kenyamanan. Sementara Mudhoney tetap menjadi daya tarik live yang kuat. Penjualan rekaman mereka selama masa jabatan mereka dengan Reprise mengecewakan, meskipun mereka merekam 2 album terbaik mereka untuk label berjudul My Brother the Cow dan Tomorrow Hit Today. Pada tahun 1999, setelah tur ekstensif mendukung Tomorrow Hit Today, Reprise mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan Mudhoney dari daftar mereka, dan tak lama setelah itu band mengumumkan bahwa Matt Lukin telah menyerahkan pengunduran dirinya, dengan alasan ketidaksukaannya pada tur. Dengan dirilisnya album Married to Fuzz, sebuah tinjauan karir yang komprehensif dan banyak pengamat berasumsi bahwa Mudhoney telah menyebutnya sehari, tetapi pada tahun 2001 band ini mulai memainkan beberapa jadwal live di sekitar Northwest dengan Steve Dukic pada bass. Pertunjukan berjalan cukup baik sehingga Mudhoney memutuskan untuk mencoba lagi karir mereka, dan Guy Madison masuk sebagai basis resmi baru Mudhoney. Aram dan Turner juga menemukan waktu untuk merekam dan tur dengan proyek sampingan. Namun ketika mereka kembali bersama, mereka merekam album Synthwave Become Translucent dan merilisnya pada musim panas 2002. Komentar politik dan sosial yang marah pada album Under a Billion Suns muncul pada 2006,
diikuti dengan kembalinya ke akar agresif mereka berjudul The Lucky Ones pada tahun 2008. Pada tahun-tahun setelah The Lucky Ones, Mudhoney melakukan tur secara teratur dengan salah satu yang menarik adalah menampilkan seluruh album Superfoods Big Move di All Tomorrow's Party 2010, di New York. Semua ini adalah persiapan untuk ledakan HAT ke-25 pada tahun 2013, ketika band ini merilis album studio ke-9 mereka berjudul Vanishing Point, dan perilisan video rumahan dari film dokumenter I'm Now yang diputar di berbagai festival film pada tahun 2012. Lalu tahun 2018, Mudhoney merayakan ulang tahun ke-30 mereka dengan merilis album live resmi pertama mereka dengan edisi tak terbatas, yaitu Live in Europa, yang direkam selama serangkaian pertunjukan di 2016. Tahun berikutnya, band mulai bekerja menulis dan merekam LP ke-10 mereka berjudul Digital Garbage, dan setahun kemudian sebuah EP yang dikompilasi dari Digital Garbage Out Takes Morning in America dirilis saat band memulai tur Amerika Utara. Dan pada bulan Juli tahun 2021, Sub Pop dan Mudhoney merayakan ulang tahun ke-30 perilisan Every Good Boy Deserves Fudge, dengan penerbitan ulang deluxe yang diperluas yang menambahkan 1 disk penuh dari pengambilan sesi.